Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Susi sebagai Meisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, dibantu oleh Suhanda, Ucok dan Siska, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayah, ayah, ayo, ayo, ada apa? Ibu, ayah bu, ayah tidak ada di ruangan pondoknya. Kemana ayah pergi bu? Ayo bu, lihatlah, ruangan pondoknya kosong. Ayah tidak ada. Ayu sudah mencarinya ke sana kemari, tapi ayah tidak ada bu. Ayah, ayah. Tenanglah Ayu. Tenanglah. Bagaimana Ayu bisa tenang, Bu? Ayah tidak ada. Ayah pergi. Nyai. Ya, Nyai. Tuan Dwi Pangga tidak ada, Nyai. Ruangan miliknya kosong. Ayo kita periksa. Aku belum yakin. Mana mungkin dia berani pergi dari sini. Dia tidak mampu berbuat apapun juga. Dia akan mati kelaparan di luar sana. Ayo, coba kita cari sekali lagi. Sudah, Ayu, tidak usah menangis. Jangan menjadi anak cengeng. Ayo kita cari.
Mereka kemudian melangkah bergegas mencari Arya Dwi Pangga. Meisin mencari di ruangan biliknya, sementara Wali Kadep dan Rakai Pemintihan mencari di sudut-sudut halaman. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Arya Dwi Pangga lenyap bagaikan ditelan bumi. Aiwandira menangis sejadi-jadinya ketika gagal menemukan ayahnya. Ayah, mengapa kau sampai hati meninggalkan Ayu? Mengapa Ayu tidak boleh bahagia? Oh, Ayah, kau benar-benar kejam. Sekarang kau juga melarikan diri dari kami. Kau tiba-tiba lari, dan kami semua telah kehilangan. Cukup, Ayu. Hentikan tangismu. Lihat, dia menulis sesuatu di atas daun lontar. Ada 2 lembar. Ini ditujukan untukmu, Ayu. Sudahlah, jangan menangis. Dengar, ibu akan membacanya ya. Aiwandira, anakku. Maafkanlah ayahmu ini, Nduk. Sebenarnya terasa berat untuk meninggalkanmu saat kau menyebut ayah kepadaku. Rasa-rasanya aku seperti bangkit dari lembah kematian. Cahaya mulai bersinar kembali. Semangatku bangkit kembali. Tapi ayahmu ini memang orang yang paling berdosa. Ayahmu sudah membuat ibumu sengsara. Ayahmu juga sudah membuat hidupmu menderita terlunta-lunta. Ayah memang tidak pantas untuk diampuni. Nah, Ayu, kalau kau senang menulis syair, teruskanlah belajar. Kau mempunyai bakat besar menulis syair. Di dalam syair tidak ada orang jahat. Di dalam syair tidak ada orang baik. Di dalam syair hanya ada satu, Ayu. Ialah kejujuran. Kalau kau berani jujur, kau akan dapat membuat syair yang indah. Sebab alam ini terbentang di hadapan kita dengan penuh kejujuran. Dan kau tinggal membacanya. Membaca di dalam hati. Dan menuliskannya di atas daun lontar. Nah, Ayu, selamat tinggal anakku. Kau sudah menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Mudah-mudahan kau bahagia. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Sekalipun ayah tidak mendampingimu. Ayah. Mengapa ayah pergi? Baru saja kita berkumpul. Baru saja kerinduan hati Ayu terobati. Tapi mengapa sekarang ayah meninggalkan Ayu? Oh, ayah. Yang satu lagi rupanya ditulis untukku, Ayu. Apa kau juga ingin mendengarkannya? Terserah, Bu. Ayu tidak tahu lagi apa yang harus Ayu lakukan. Nona Meisin, maafkan aku. Selama ini aku telah mengganggu ketentramanmu. Aku datang dengan membawa setumpuk penderitaan. Aku datang dengan membawa setumpuk penyesalan. Tapi nampaknya penyesalanku tidak berkenan di hatimu, Nona Meisin. Baiklah, tidak apa-apa. Aku menyadari, sekalipun rasanya berat, aku terpaksa meninggalkan pondokmu. Biarlah aku hidup di luar. Aku tahu, hidup di luar sangat berat. Aku harus bersaing dengan orang-orang yang tidak cacat. Aku harus meraba-raba, berjalan terseok-seok, dan bersaing dengan orang-orang yang mempunyai penglihatan utuh. Tapi biarlah,
Ini akan kujalankan untuk menebus dosa-dosaku kepadamu, Nona Mesin. Maafkanlah. Maafkanlah aku kalau selama tinggal di pondokmu selalu membuat keributan. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud demikian. Sungguh, aku tidak ingin mengambil Ayu dari tanganmu. Hanya satu yang kuinginkan, ialah pengampunan. Aku ingin Ayu memaafkanku. Tapi rupanya Nona Mesin tidak rela. Baiklah. Selamat tinggal, Nona Mesin. Mudah-mudahan Nona dapat mengasuh Ayu dengan baik. Dan Ayu dapat menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan kalian berdua hidup bahagia selama-lamanya. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Itulah sebabnya aku memilih pergi. Sudahlah, Ayu. Dia memang pintar sekali menulis kata-kata. Tapi perbuatannya jauh berbeda dengan kata-katanya. Ibu sudah kenal benar siapa Arya Dwi Pangga. Ibu terlalu kejam. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian. Ayah sudah minta maaf. Kita harus memaafkannya, Bu. Kau tidak mengalami seperti apa yang ibu alami, Ayu. Ibu selalu begitu. Ibu juga keras kepala. Ibu hanya mau menang sendiri. Apa susahnya memaafkan ayah? Dia sudah merintih-rintih. Dia meratap-ratap mohon maaf. Apa susahnya mengucapkan kata-kata maaf? Sudahlah, Ayu. Ibu tidak ingin bicara soal itu lagi. Tidak. Ibu tidak bisa melarikan diri dari persoalan ini. Ibu telah mengambil sikap yang keliru. Keliru? Jadi kau menganggap sikap ibumu keliru? Kau masih terlalu hijau, anakku. Iya. Ayu memang belum 20 tahun. Tapi Ayu tahu bagaimana caranya menghargai seorang manusia. Ayu mempunyai peri kemanusiaan, Bu. Sedangkan ibu kejam. Dulu memang ayah kejam. Ayah tidak bertanggung jawab. Ayah berhati batu. Dan sekarang ibu menunjukkan watak dan sikap yang sama. Ayu, sembarangan kau bicara. Kau pikir siapa yang mengambil Arya Dwi Pangga dari tepi jalan? Ibu selama ini bergaul dengan banyak orang. Ibu sudah banyak menolong orang, Ayu. Iya, memang benar. Ibu adalah seorang tabib yang ternama. Ibu adalah seorang tabib yang mumpuni, yang tidak mau mengambil uang sepeser pun dari orang-orang yang ibu tolong. Tapi dalam hal ini, dengan tegas Ayu katakan bahwa ibu kejam. Ibu tidak berperi kemanusiaan. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian terhadap ayah. Ayu, pekerjaan mengampuni orang memang baik. Tapi kita harus melihat-lihat dulu siapa orang itu. Untuk mengampuni orang seperti Arya Dwi Pangga, rasa-rasanya kita akan bisa terjerumus. Kau bisa lihat sendiri seperti apa keadaan Arya Dwi Pangga itu. Kita bisa hidup tenang, bahagia tanpa kehadiran Arya Dwi Pangga. Orang seperti itu hanya akan membuat kita rusuh, membuat onar, membuat keributan, membuat gaduh dan bising. Biarkan saja dia pergi. Kita tidak perlu menahan-nahannya lagi. Biarkan saja. Kalau memang dia seorang laki-laki sejati, dia harus berani hidup di luar. Bukan di situ persoalannya, Bu. Baiklah.
kalau ibu tega membiarkan ayah pergi. Ayu tidak. Ayu, mau kemana kau? Ayu mau pergi, Bu. Ayu mau mencari ayah. Ayu, kembali Ayu. Tidak. Kembali kataku Ayu. Tidak, Bu. Ayu akan mencari ayah. Ayu harus menemukan ayah. Ibu tidak berhak melarang Ayu. Ayu sudah cukup dewasa. Dengar, Bu. Kalau Ayu tidak dapat membawa ayah kembali ke Pasuruan 1, Ayu pun akan pergi. Ayu, kembali yuk. Ayu, kembali anakku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin tidak dapat menahan Ayuandira. Gadis itu melompat dan berlari kencang meninggalkan pondok. Meisin menjadi sangat sedih. Dia lalu memanggil Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah Bapak Wali Kadep, Bapak Raki Pamintihan. Saya menjadi serba salah. Ya. Memang Nyai. Persoalan ini cukup berat. Di satu pihak, Nyai ingin membuat Ayu bahagia. Sementara di lain pihak, Nyai belum dapat melupakan sakit hati Nyai terhadap Tuan Dwi Pangga. Ya, ini cukup berat. Tapi Nyai harus segera mengambil keputusan. Nyai tidak akan membiarkan Ayu pergi dari Pasuruan 1, bukan? Tidak, Bapak Wali Kadep. Karena itu Bapak Wali Kadep kutugaskan untuk mencari Ayu. Lalu Nyai sendiri? Aku mempunyai tugas yang lain, Bapak Wali Kadep. Aku dan Bapak Raki Pamintihan akan pergi ke desa Kepanjangan. Ada beberapa orang sakit yang perlu ditolong. Mengapa bukan Nyai sendiri yang menyusul Ayu? Saya tidak yakin, Nyai. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa membujuk Ayu. Usahakanlah, Bapak Wali Kadep. Usahakanlah agar anak itu menjadi lunak dan mau dibawa kembali ke Pasuruan 1. Kalau begitu baiklah. Saya pergi dulu, Nyai. Terima kasih sebelumnya, Bapak Wali Kadep. Ayo Bapak Raki Pamintihan, kita berangkat ke desa Kepanjangan. Ayah, kemana kau pergi, Ayah? Ayu sudah berjalan sangat jauh. Mungkin kau mengambil jalan yang lain. Ayu tidak tahu. Ayu tidak mengerti bagaimana ibu bisa bersikap demikian terhadap ayah. Tidak seharusnya ibu keras kepala. Mengapa ibu tidak mau mengampuni ayah? Ayah, jangan khawatir ayah. Ayu akan mencarimu. Ayu tidak akan membiarkanmu hidup sendirian di luar. Ayah! Ayah! Ayuandira berlari-lari menyusuri jalanan kecil. Dia semakin jauh meninggalkan desa Pasuruan 1. Matahari bersinar menyengat. Ayuandira terus berlari sambil sekali waktu menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Menjelang tengah hari, dia sudah meninggalkan batas desa Kedungdawa. Dan sekarang dia mulai memasuki desa Anjungan. Suatu saat dia berhenti untuk bertanya kepada salah seorang warga desa yang kebetulan berpapasan di jalan. Maaf, Pak. Pak, saya mau bertanya. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta, melewati jalanan ini?
Rasa-rasanya aku tidak menemuinya, nak. Siapa kau ini? Maaf, Pak. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera menemukan ayahku. Ayah! Ayah! Aneh sekali gadis itu. Dia berlari-lari sambil berteriak ayah. Apakah ayahnya hilang dicuri demit? Ayu Wandira kembali berlari-lari sambil memanggil-manggil ayahnya. Dan suatu saat dia berhenti kembali untuk bertanya kepada salah seorang warga desa. Pak, maaf Pak. Aku mau bertanya sedikit. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki buta melewati jalanan ini? Entahlah. Aku tidak melihatnya. Aku tidak pernah memperhatikan orang buta. Terima kasih, Pak. Ayah! Ayah! Kembali Ayu Wandira berlari. Hampir saja tubuhnya terpelanting jatuh karena kakinya tersangkut akar pohon. Dan persis di tikungan jalan, dia berhenti lagi untuk bertanya. Bu, maaf Bu, aku mau bertanya. Apakah kau tidak melihat ayahku? Ayahmu? Siapa ayahmu itu, nak? Maaf Bu, maksudku, apakah kau tidak melihat seorang laki-laki setengah tua dan matanya buta melewati jalan ini? Dialah ayahku. Dia baru saja pergi dari desa Pasuruan 1. Rasa-rasanya aku tidak melihatnya, nak. Mungkin saja dia melewati jalan ini. Tapi aku tidak melihatnya. Baiklah, Bu. Terima kasih. Ayah! Ayah! Ayu Wandira berlari-lari di sepanjang jalanan yang membelah desa Jungan menjadi dua bagian. Kadangkala dia mengambil jalan pintas melewati jalanan setapak. Gadis itu terus berlari sambil memanggil-manggil ayahnya. Pakaiannya sudah basah oleh keringat, dan wajahnya merah padam dibakar cahaya matahari yang sangat terik. Tiba-tiba Ayu Wandira terkejut. Dia buru-buru menghentikan langkahnya, karena di hadapannya mendadak berdiri seorang laki-laki. Rupanya Bapak Wali Kadep. Ya, Ayu. Apakah kau sudah menemukan ayahmu? Belum, Pak. Apakah Bapak Wali Kadep juga mencari ayah? Ayolah, kita cari bersama-sama. Aku yakin ayah melewati jalan ini. Ayu, ibumu menyuruhmu kembali ke desa Pasuruan 1. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku tidak akan kembali tanpa membawa ayahku. Jangan begitu, Ayu. Kau telah membuat ibumu sedih. Ibu bahkan telah mengoyak-ngoyak hatiku. Ibu telah merobek-robek hatiku. Ibu telah menyakiti jiwaku. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mau kembali ke desa Pasuruan 1. Jangan begitu, Ayu. Ayo, ku antarkan pulang ke rumah ibumu. Biarlah ayahmu kami yang akan mencarinya. Kau tidak usah berlari-lari seperti ayahmu, seperti orang yang tidak waras. Malu, Nduk, malu. Malu kalau sampai-sampai orang-orang tahu bahwa kau adalah putri Nyai Paricara. Biar sajalah, Pak. Aku tidak bangga menjadi anak Nyai Paricara. Aku tidak bangga menjadi seorang anak tabib yang mumpuni tapi berhati kejam, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Ibumu bukanlah wanita seperti itu, Ayu. Aku sudah mengenalnya sejak lama sekali. Ibumu adalah seorang tabib yang berhati lembut. Dia sudah banyak sekali menolong orang, Dok. Kalau dia berhati lembut, mengapa dia tidak mau mengampuni ayahku? Ayahku sudah merintih-rintih, meratap-ratap, tapi dia masih berdiri keras bagaikan sebongkah batu. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak dapat membenarkan sikap ibu terhadap ayah. Aku harus mencari ayah. Jangan, Ayu. Ayo pulang. Ayo pulang bersama Bapak Wali Kadep.
Jangan halang-halangi aku, Pak. Aku mau mencari ayahku. Aku mau mencari ayahku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bapak Wali Kadep, Bapak jangan menghalang-halangiku. Aku mau mencari ayahku. Aku harus dapat menemukan ayahku kembali. Aku tidak mau kehilangan dia. Ayo jangan bandel. Ibumu menyuruhmu pulang, nak. Ayolah, kita pulang bersama-sama. Soal ayahmu adalah soal mudah. Nanti kami yang akan mencarinya. Kami pasti akan dapat menemukannya. Tidak, aku akan mencarinya sendiri. Kemana kau akan mencarinya, Ayu? Kau belum kenal daerah ini, Ayu. Aku sudah biasa pergi mengembara. Aku pasti akan dapat menemukan ayahku. Bapak Wali Kadep, minggirlah. Aku mau lewat. Jangan, Ayu. Ayu tidak boleh nakal. Ayu harus segera kembali ke Pasuruan 1. Kasihan ibumu, nak. Dia menjadi sangat sedih. Dia menangis terus-menerus di kamarnya. Aku tidak peduli. Biar saja dia. Dia pun mempunyai hati yang kejam. Dia tidak mau memberi maaf ayahku. Dan sekarang dia akan kehilangan aku. Jangan begitu, Ayu. Kasihan ibumu, nak. Dia sangat menyayangimu. Dia sangat kasih kepadamu, Ayu. Aku tidak percaya. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Pergilah dan katakan kepada ibu. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan kembali ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayah. Bapak Wali Kadep, kalau kau tidak mau pergi dan masih berdiri di situ, aku akan menyerangmu. Aduh, Ayu. Mengapa Ayu menjadi bandel seperti ini? Ayo, kita kembali sama-sama. Jangan nekat begitu, Ayu. Salahmu sendiri, Bapak Wali Kadep. Wali Kadep terkejut. Ayuandira menyerang dengan bertubi-tubi. Wali Kadep berkelit ke samping, tapi Ayuandira terus memburu dengan gencar. Akhirnya Wali Kadep tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali melayani serangan-serangan Ayuandira. Pertarungan segera terjadi. Wali Kadep heran. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Ayuandira, gadis remaja itu, mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan. Tiba-tiba Ayuandira menghentikan serangannya. Dia melolos sebuah benda dari lipatan pakaiannya. Benda itu ternyata sebuah golek kayu. Selanjutnya Ayuandira mengenakan sebuah selendang berwarna kuning. Wali Kadep tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis remaja itu. Ayu, mengapa kau keras kepala, nak? Ayo kita pulang bersama-sama. Tidak, Bapak Wali Kadep. Kalau Bapak mau memaksa juga, silakan. Tapi aku tidak akan pulang ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayahku. Aku hanya akan pulang bersama ayah Dwi Pangga. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku ditugaskan Nyai untuk membawamu pulang ke Pasuruan 1 tanpa harus bersama Tuan Dwi Pangga. Nah, ayo, maaf kalau aku berlaku kasar kepadamu. Kali ini Ayuandira menggunakan jurus-jurus emban kendong momongan. Wali Kadep semakin ternganga keheranan. Gerakan Ayuandira kelihatannya lunak dan lembut, tapi ternyata sulit untuk dijamah. Bahkan beberapa kali pukulan Ayuandira hampir saja telak mengenai tubuhnya. Suatu saat, Wali Kadep menyerang dengan garang. Dia bermaksud meringkus Ayuandira. Ayuandira berkelit ke samping, dan selanjutnya dia mengibaskan selendang kuningnya. Wali Kadep menjerit dan roboh ke tanah.
Maaf, Bapak Wali Kadep. Aku terpaksa merobohkanmu. Aku terpaksa memukulmu dengan ujung selendang kuningku ini. Maaf, Bapak Wali Kadep. Sebentar lagi kau akan sadar. Kau hanya terluka ringan. Nah, aku pergi dulu, Bapak Wali Kadep. Aku gagal menangkap Ayu. Rupanya gadis itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak akan kembali ke Pasuruan Satu dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa Ayu Wandira. Aduh, kepalaku berdenyut-denyut. Aduh, sakit sekali rasanya. Dia telah berhasil menyabetkan selendang kuningnya. Untung tidak mengenai bagian tubuh yang berbahaya. Ayo, aku harus menyusulnya. Aku akan menyusulnya. Maaf, Pak. Maaf, saya mau bertanya sedikit. Ada apa? Apa yang ingin kau ketahui? Apakah Bapak melihat seorang gadis remaja, kulitnya putih, matanya agak sipit, dan rambutnya hitam tebal dan panjang. Dia mengenakan pakaian seperti seorang laki-laki. Dia membawa sebuah golek kayu dan selendang berwarna kuning. Iya. Baru saja dia lewat jalanan ini. Dia menuju ke sana, ke desa Pongging. Terima kasih, Pak. Maaf, Bu. Saya mau bertanya, apakah Ibu melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta dan tubuhnya agak jangkung? Seorang laki-laki buta? Iya, Bu. Apakah Ibu melihatnya melewati jalan ini? Tidak. Rasa-rasanya tidak. Kalau begitu, maaf, Bu. Saya telah mengganggu Ibu. Oh ya, jalan ini kalau terus sampai di mana, Bu? Jalan ini menuju ke desa Pongging. Terima kasih, Bu. Sebuah gerobak sapi berjalan perlahan menapak di atas jalanan berbatu. 2 ekor sapi yang gemuk menarik gerobak itu menyusuri jalanan. Di bagian depan nampak seorang laki-laki setengah tua duduk sambil memegang kendali gerobak. Tiba-tiba laki-laki itu menarik kendali dan gerobak seketika berhenti. Maaf, saudara. Saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Ngomong-ngomong, sebenarnya kau ini mau kemana? Entahlah, Pak. Loh, kok entah? Apa kau tidak mempunyai tujuan? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai tujuan. Lalu kau baru saja dari mana? Saya dari desa Pasuruan Satu, Pak. Apa kau tidak mempunyai keluarga? Tidak, saya tidak mempunyai keluarga. Istri? Anak? Kau tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya sanak famili? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Saya hanya sendirian saja. Saya hidup sendirian saja. Baru kali ini aku mendengar ada orang hidup sendirian.
Biasanya mereka mempunyai sanak famili, kakak atau adik, atau keponakan, atau siapa. Kau ini nampaknya orang aneh. Tapi baiklah, kau mau turun di sini? Ini sudah sampai di mana? Ini desa Pongking. Aku mau belok ke arah kanan. Sore nanti aku sudah harus tiba di desa Japan. Sebaiknya kau memang turun di sini saja ya. Maaf Pak, saya... baiklah, sebaiknya saya turun di sini saja. Terima kasih Pak. Kau seperti orang kebingungan. Kau seperti mempunyai persoalan yang sangat berat. Tidak Pak, tidak. Terima kasih. Tapi kalau misalnya Bapak tidak keberatan, ya, saya ingin minta bantuan sekali lagi. Bantuan apa? Kau membutuhkan apa? Maaf Pak, saya tidak bermaksud membebani Bapak, tapi saya membutuhkan pekerjaan. Saya membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh sesuap makanan. Dapatkah Bapak membantu saya? Wah, maaf saja saudara. Soal itu aku tidak bisa membantumu. Maaf saja ya. Mungkin kau bisa mencari di tempat lain. Ya, aku sendiri juga bekerja pada orang lain. Nah, selamat jalan saudara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gerobak sapi itu bergerak semakin lama semakin jauh. Dan akhirnya gerobak itu lenyap di kelokan jalan. Laki-laki yang ditinggalkan di tepi jalan mendesah. Laki-laki itu yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga, kelihatan sedih dan putus asa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah meninggalkan pondok Meisin di desa Pasuruhan 1. Apa yang akan kulakukan sekarang? Dalam keadaan seperti ini, kukira tidak ada seorang pun yang mau menerimaku. Di mana aku harus menitipkan tubuhku dan nasibku ini? Adakah orang yang masih sudi menoleh kepadaku dan mau menolongku? Sang Hyang Widi, berilah penerangan di hatiku. Berilah keteguhan hatiku, supaya aku tidak terjerat oleh rasa putus asa. Arya Dwi Pangga meneruskan perjalanan. Dia melangkah terseok-seok menyusuri jalan-jalan di desa Pongking. Tiba-tiba hatinya menjadi ciut. Dia mulai dicekam ketakutan. Dia pernah hidup di luar pada saat mana dia sadar keperkasaannya telah hilang. Sungguh berat bagi orang yang lemah untuk hidup di luar, di tengah alam bebas, bersaing dengan manusia-manusia lain yang tidak cacat. Rasa ketakutan menjalar semakin lama semakin kuat, mencengkram jiwa Arya Dwi Pangga yang rapuh. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aku harus menempuh jalan ini. Aku tidak bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Aku harus minta bantuan orang lain. Mudah-mudahan pemilik rumah ini merasa iba kepadaku dan sudi menerimaku. Ada apa? Siapa kau ini? Ampun, Pak. Ampun kalau saya telah mengganggu Bapak. Saya orang buta. Saya orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya sudah berusaha ke sana kemari, tapi saya gagal. Saya mohon bantuan Bapak. Bantuan apa? Katakan saja bantuan apa yang kau inginkan. Maaf, Pak. Saya membutuhkan pekerjaan. Saya butuh bekerja untuk memperoleh sesuap makanan dan seteguk minuman. Begitu. Iya, Pak. Saya mohon belas kasihan Bapak. Saya tidak mampu berusaha apa-apa lagi.
Saya tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak bisa melihat. Mata saya buta. Tapi Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Saya mau bekerja apa saja. Bapak boleh menyuruh saya menimba air, menyapu halaman, atau membelah kayu bakar. Saya akan mengerjakannya dengan baik. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan bekerja dengan baik untuk keluarga Bapak. Oh, sayang sekali. Kami ini juga orang yang tidak mampu. Saya mempunyai anak yang cukup banyak. Mereka sudah bisa membantu pekerjaan di rumah ini. Saya tidak membutuhkan tenaga orang lain. Maaf Pak, tolonglah saya. Saya makan tidak banyak. Cukup sepiring bubur santan. Dan saya tidak akan minta sebagai upah. Saya hanya membutuhkan sedikit makanan, Pak. Untuk menyambung hidup saya. Untuk mempertahankan hidup saya. Iya. Sebenarnya saya merasa kasihan padamu. Saya merasa iba. Tapi maaf saja. Saya tidak bisa menolongmu. Kami sendiri juga seringkali menemui kesulitan soal makan. Maaf saja. Carilah pekerjaan di tempat lain. Nah itu, rumah yang di pojok itu. Mereka keluarga mampu. Mungkin mereka bersedia menolongmu. Maaf. Sang Hyang Widi. Alangkah hinanya hidupku sekarang ini. Alangkah nistanya. Mengapa nasibku demikian nista dan hina? Sungguh kejam dunia ini. Sungguh berat penderitaan di dalam hidup. Hanya untuk sesuap makanan saja rasanya sukar sekali ku beroleh. Oh, di mana aku harus menyandarkan hidupku sekarang? Ada apa? Ampun, Pak. Saya mohon pertolongan Bapak. Sudilah kiranya Bapak menolong saya. Saya buta. Saya tidak dapat bekerja seperti orang-orang biasa. Tapi Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Kalau Bapak sudi menerima saya akan bekerja untuk Bapak. Percayalah Pak, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak boleh menyuruh apa saja kepada saya. Bahkan pekerjaan yang paling hina, saya sanggup melakukannya. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan dan seteguk minuman untuk menyambung hidup. Kau orang buta. Bagaimana kau bisa bekerja dengan baik? Sungguh, Pak. Saya dapat membelah kayu bakar. Saya juga dapat menyapu halaman. Saya dapat menimba air atau apa saja. Saya sudah biasa melakukannya. Kau ini aneh-aneh saja. Orang yang tidak cacat sudah banyak yang menganggur. Mereka juga berebut mencari pekerjaan. Sekarang kau datang. Sudahlah. Lebih baik kau pergi saja. Aku tidak bisa menerimamu. Carilah pekerjaan di tempat lain. Kau pasti hanya akan membawa sial. Pergi sana. Aku tidak membutuhkanmu. Pergi. Kembali Arya Dwi Pangga kecewa. Pintu rumah tertutup rapat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah ada